Kehidupan mewah yang kerap ditampilkan oleh selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, malah berbuntut pahit. Polisi menetapkan selebgram itu sebagai tersangka dan mencurigai dirinya terlibat dalam jaringan narkoba yang dijalankan sang suami Gaddafi. Adelia diduga menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan sang suami yang ternyata masih aktif berbisnis narkoba meski sudah berada di dalam lapas Nusa Kambangan. Adelia ditangkap saat berada di sebuah salon kecantikan wilayah Palembang. Pengembangan dari rangkaian kegiatan pengungkapan jaringan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama, bukan saja Polda Lampung, tetapi Polda Banten, Polda Kalsel, kemudian juga Mabes Polri yang melibatkan kerjasama internasional dengan polisi Malaysia, polisi Thailand, dan lain sebagainya, jaringan. Nah, dari jaringan-jaringan itu kita pelajari, ternyata kita menemukan ada dugaan atau ada aliran dana yang mengalir kepada yang bersangkutan. Ya, kita menduga aliran dana yang dibelikan berbagai macam barang-barang itu asalnya dari transaksi narkoba. Dari penggeledahan di rumah Adelia di Palembang, terdapat bukti berupa transferan uang dari sang suami yang berjumlah miliaran rupiah. Usai penggeledahan, garis polisi terpasang di pagar dan teras rumah. Penggeledahan turut disaksikan pihak keluarga Adelia. Sebelumnya polisi menyita barang-barang mewah dari Adelia, diantaranya 6 unit mobil, rumah, dan sebuah aset minimarket. Pengembangan terus dilakukan Polda Lampung dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan jaringan narkoba internasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dari dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan, suami selebgram masih mampu mengendalikan bisnis narkoba dan mengirim uang ke istrinya. Lemahkah sistem hukum karena di penjara pun orang masih bisa melakukan transaksi narkoba? Dan hukuman apa yang pantas untuk selebgram yang menampung uang sindikat narkoba dari suaminya ini? Kita ulas bersama anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi, dan peneliti pemasyarakatan dari Center for Detention, Gatot Gui, yang selama ini concern soal permasalahan lapas di Indonesia. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Randy. Baik, sebelum saya ke Mas Johan, saya akan ke Mas Gatot dulu. Ini dari kajian Anda Mas Gatot. Bisnis narkoba dari dalam lapas melibatkan keluarganya yang ada di luar lapas. Bukan hal yang aneh atau bagaimana? Dan bagaimana modusnya? Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, sebetulnya kami melakukan penelitian ya terkait dengan pengendalian narkotika di dalam lapas dan rutan itu tahun 2021. Ya. Dan memang salah satu yang memudahkan para bandar besar untuk mengendalikan narkotika adalah alat komunikasi sebetulnya. Ya. Ini sebenarnya program untuk pemberantasan atau pencegahan alat komunikasi kan sudah sering ya, handphone sudah digeledah dan lain sebagainya. Tetapi itu tetap tembus ya masuk ke dalam, dan itu macam-macam ya. Itu bisa melalui dari pengunjung ya, dari keluarganya, lalu kemudian dari oknum pegawai juga bisa gitu ya. Sampai hari ini kelihatannya belum selesai. Nah, ini juga terkait dengan kasus ini juga kami sebetulnya mengawal dari awal ya, terkait dengan pembangunan lapas Karanganyar. Sudah didesain untuk memperketat barang masuk dan orang masuk sebetulnya, termasuk petugas itu tidak bisa berbicara langsung kepada narapidananya langsung ya. Oke. Keluarga misalnya berkunjung ke lapas Karanganyar di Nusa Kambangan, itu datang ke Nusa Kambangan itu nggak bisa langsung tatap muka. Ya. Tetap mereka menggunakan video komunikasi ya. Jadi di ruang kunjungan disiapkan LCD, lalu kemudian mereka berkomunikasi seperti itu. Nah, kalau memang ada indikasi bahwa ini dikendalikan di dalam lapas Karanganyar, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena ini kan salah satu infrastruktur yang menjadi concern-nya Presiden kita ya, Jokowi ya. Jadi punya lapas tercanggih secara teknologi dan lapas terketat se-Indonesia gitu ya. Termasuk petugasnya pun tidak bisa seenaknya saja masuk ke dalam blok gitu ya, ngobrol dan lain sebagainya. Semua ada mekanisme di dalam lapas Karanganyar. Ya. Nah,
ini yang menurut kami pemerintah dalam hal ini ya harus menjelaskan ke publik gitu ya. Ini kan terlanjur publik jadi apatis, masa lapas Ya, yang sudah sangat ketat ini masih bisa tembus gitu loh. Nah ini harus dipublikasi, harus dicari siapa yang terlibat, apakah benar itu dikendalikan di dalam lapas Karanganyar ya, dan faktanya seperti apa. Nah ini yang harus diungkap ke publik gitu loh ya, agar jangan biaya rakyat gitu, dari rakyat itu sudah dikeluarkan kemudian tidak bisa digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah gitu loh. ya, yang bisa menjawab ini sebetulnya pemerintah seperti yang berkali-kali disinggung oleh Mas Gatot tadi, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari Ditjenpas untuk mengonfirmasi hal ini, namun hingga saat ini, hingga dialog kita disiarkan pagi hari ini, belum ada yang merespons begitu. Nah, sebenarnya ini yang bisa menjawab adalah Ditjenpas. Tapi saya akan ke Mas Johan Budi sebagai mitra kerja di Komisi 3 DPR RI, Mas Johan. Ditjenpas yang seharusnya bisa menjawab ini belum bisa hadir, tapi saya akan minta pandangan Anda. Bagaimana pengawasannya sejauh ini? Berkali-kali bobol. Memang sudah bukan yang pertama kali memang ada pengendalian bisnis narkotika di dalam lapas. Tapi yang nyatanya sudah diperketat oleh pemerintah dan Presiden Jokowi juga sudah berkomitmen akan memperbaiki sistem yang berada di dalam lapas, terjadi lagi sekarang. Bagaimana ini, Mas Johan? Ya, baik. Selamat pagi, Radit dan Pak Gatot ya. Jadi gini, kejadian ini tadi seperti yang Anda sampaikan sudah berulang. Jadi sebelumnya pernah terjadi. Jadi ada 3 penyebab menurut saya ya. Selain tadi yang Anda sampaikan soal pengawasan yang harus ketat ya terhadap penghuni atau narapidana yang ada di dalam lapas atau di rutan ya. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan manusianya. Manusianya itu siapa yang dimaksud adalah petugasnya ya. Jadi seketat apapun kalau petugas pengawasan seketat apapun kalau petugasnya itu masih bisa, ini pasti ada indikasi ya. Saya tidak tahu hasil penyelidikan seperti apa. Pasti ada indikasi adanya kerjasama dengan oknum yang ada di sana ya, karena saya dulu sering ya kalau kunjungan kerja kemudian juga berkunjung ke mitra Komisi 3, saya selalu menyempatkan kepada mendatangi rutan atau lapas di kabupaten atau di kota di mana saya berkunjung atau di Kanwil atau di provinsi ya. Itu sebenarnya sangat ketat ya pengawasan yang sudah dilakukan oleh pihak lapas ya terhadap itu tadi warga binaan maupun juga napi-napi yang ada di situ. Jadi kembali lagi kepada orangnya, sepanjang orang itu atau penjaganya itu bisa diajak quote unquote kong kali kong, maka proses itu akan terjadi juga. Yang kedua over kapasitas ya. Dan ini hampir terjadi di lapas atau di rutan. Itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, baik itu bandar maupun pengguna atau pengedar ya. Itu bahkan ada lapas atau rutan yang 70% penghuninya itu ada di satu kabupaten, lupa saya. Itu 70% penghuninya adalah narkoba, kasus-kasus narkoba. Sehingga proses yang seharusnya masuk itu sebagai proses pemulihan atau sebagai proses bukan rehabilitasi ya, proses agar efek jera yang dilakukan untuk kasus-kasus narkoba ini itu menjadi kontradiktif dengan tujuan orang itu ditahan gitu ya. Jadi di proses di dalam itu yang karena over capacity itulah yang kemudian bisa
hal-hal seperti ini bisa terjadi. Yang ketiga, menurut saya ini juga berhubungan dengan apa yang tadi disebut ya mengenai komunikasi yang terjalin antara warga binaan atau napi yang ada di dalam dengan pihak luar ya. Ya. Beberapa kali terjadi operasi ya yang dilakukan oleh pihak lapas. Bahkan saya pernah menyaksikan juga begitu ketatnya mereka melakukan operasi di dalam sel-sel itu, jangan sampai ada alat komunikasi. Tetapi juga masih lolos ya, karena satu-satunya peralatan atau komunikasi yang terjalin antara yang di dalam dengan yang di luar pasti menggunakan alat komunikasi gitu. Ini yaitu tadi sebenarnya saling terkait ya, tiga kondisi tadi saling terkait ya. Belum lagi soal law enforcement ya yang harus lebih tegas gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Baik, Mas Johan, oke lah ya kita menjumpai hal-hal ini bukan sekali begitu. Bahkan mungkin di negara maju pun, di luar negeri pun bisa saja hal ini terjadi. Tapi ini harus diperbaiki, tidak bisa didiamkan. Minimal ya tidak terlalu banyak kasus-kasus ini mencuat, apalagi jumlahnya miliaran kalau saya lihat ya. Ini penjualan narkoba dari dalam lapas ini dioperasikan dari dalam lapas jumlahnya miliaran, ini yang luar biasa seperti itu. Nah, apakah money talks ini akan tetap terjadi dan bagaimana seharusnya menurut Mas Johan yang ideal untuk memberantas hal-hal seperti ini? Ya kalau tekan sampai zero, saya kira sulit ya, karena seperti korupsi lah menurut saya. Itu Anda berapapun yang hukuman yang Anda terapkan akan tetap itu terjadi ya. Tapi mungkin bisa berkurang. Tapi kasus ini memang sudah lama kita nggak dengar ya, kasus yang sedang jadi topik diskusi kita ini udah lama saya belum pernah mendengar ada bandar yang kemudian bisa berhubungan atau mengoperasikan atau memperjualbelikan narkoba di dalam lapas. Tapi tetap saja terjadi juga. Itu tadi sepanjang karena saling terkait tadi, sepanjang manusianya yang menjaga ya. Saya yakin pasti ada satu atau dua oknum ya yang kemudian memungkinkan si bandar ini quote-unquote bisa berhubungan atau mengoperasikan bisnis ini dari di dalam lapas. Gitu. Baik, money talks atau uang berbicara. Nah, Mas Gatot, tadi catatan dari Mas Johan adalah manusianya, petugas, oknum masih tetap ada di lingkungan lapas. Lalu over capacity juga jadi penyebab jadi sulit begitu untuk mengawasi masing-masing narapidana karena terlalu banyak yang harus diawasi. Lalu komunikasi narapidana dengan pihak luar juga masih bisa dilakukan. Jadi untuk memutus mata rantainya jika ada fenomena seperti ini bagaimana Mas Gatot? Ya, kalau saya kembali lagi ya ke fungsi dari Lapas Karanganyar yang dikategorikan super maksimum ya. Nah, ini sebenarnya sebagai salah satu solusinya untuk mencegah bandar-bandar itu atau narapidana high risk itu mengulangi perbuatannya gitu ya. Ini salah satu solusinya. Maka sebetulnya saya dan teman-teman itu concern ke fakta-fakta sebenarnya gitu ya. Apakah betul itu dikendalikan dari dalam Lapas Karanganyar? Karena tadi di dalam itu sebetulnya sangat super ketat dan tidak ada sinyal sama sekali. Ya, kalau itu terjadi komunikasi antara si bandar dengan keluarganya, maka harus dicari tahu proses komunikasinya seperti apa gitu loh. Apakah ada misalnya sandi-sandi yang disampaikan dari narapidana ke keluarganya? Apakah selama kunjungan itu diawasi? Nah, ini fakta-fakta ini harus diungkap kapan sebetulnya transaksi itu dilakukan di Lapas Karanganyar. Karena apa? Ini adalah lapas tercanggih di Indonesia, terlengkap ya, dan terketat gitu loh. Satu orang satu kamar di sana. Jadi tidak memungkinkan orang bisa berkomunikasi dengan narapidana lain atau dengan petugas. Nah, ini yang kami minta ke pemerintah dalam hal ini ya, dari Dijenpas termasuk Polda Lampung itu mengungkap ya fakta sebetulnya seperti apa. Jangan sampai
lapas yang sudah punya reputasi dunia itu malah rusak gara-gara informasi yang belum clear gitu loh. Nah, taruhlah memang benar misalnya terjadi ya ada pengendalian di situ, maka itu harus diungkap juga prosesnya seperti apa gitu ya, sehingga oknum yang ada di dalam itu bisa segera dikenakan sanksi ya, atau tidak dipekerjakan lagi di dalam lapas Karanganyar. Itu semua harus diungkap karena apa? Lapas Karanganyar ini udah terkenal, udah mendunia gitu loh. Sudah Ya. pernah disampaikan di PBB ya terkait keberhasilan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran paham terorisme di dalam lapas ya, termasuk juga pengendalian narkoba dengan adanya lapas high risk ya Karanganyar, lapas Batu, dan kemudian lapas Ya. Pasir Putih gitu loh. Nah, ini yang menurut kami harus disampaikan Ya. oleh pemerintah dalam hal ini Dijenpas, Kumham, Polda, dan Polri. Fakta sebenarnya seperti apa gitu loh. Jangan sampai ini malah merusak citra kita Ya. gitu loh ya, citra Ini pemerintah. terjadi di lapas Nusa Kambangan yang memang sangat ketat begitu ya Mas Gatot. Tapi saya tertarik soal ada sandi-sandi khusus yang Anda bilang tadi. Ya. Sandi-sandi khusus artinya ini tidak melibatkan gadget gitu ya, alat komunikasi yang Ya, canggih melibatkan begitu. gadget. Tidak ada handphone, Jadi tidak ada apapun. komunikasi. Tapi ada Ya, sandi-sandi betul. khusus. Nah, Betul. boleh kita tahu sebenarnya sandi-sandi seperti apa sih biasanya yang apa namanya diisyaratkan oleh mereka dan siapa yang terlibat? Ya, misalnya gini, contoh ya, di salah satu lapas di Nusa Kambangan itu pernah ditemukan pada saat komunikasi itu melalui apa, tidak bisa langsung ya, melalui apa, pembatas ya, Oke. itu mereka biasanya sudah ada catatan yang dibawa ya, Hmm. entah taruh di tangan ya, entah taruh di selipkan di mana, itu biasanya catatan sudah dibawa dan ditempelkan di kaca atau diperlihatkan seperti ini gitu loh. Nah, itu salah satu yang ditemukan oleh petugas sebetulnya. Ya, menyampaikan bahwa ada sesuatu informasi kalian harus ketemu ini dan lain sebagainya gitu lah. Itu ditemukan sebetulnya oleh petugas. Nah, apakah kunjungan ya di Karanganyar itu juga petugas aware gitu ya, untuk apa, tetap ya melihat Ya. komunikasi antara si narapidana dengan pengunjung. Nah, setahu kami ya, selama kami melaksanakan apa, monitoring di sana, yang namanya narapidana berkunjung atau ketemu dinas pun itu dibatasi dengan kaca Oke. ya, dan pasti didampingi oleh petugas di sebelahnya, dan itu didengarkan langsung oleh petugas ya. Baik. Dan narapidana yang di dalam, yang keluar ya ketemu dengan kunjungan dinas itu pun ditutup matanya gitu loh. Jadi mereka tidak bisa melihat siapa yang berbicara dengan Jadi mereka. ya, Itu ya. sangat ketat sekali di sana sebetulnya. Nah, Baik. ini yang saya, faktanya harus diungkap gitu loh. Jangan sampai ini malah menjatuhkan kredibilitas kita gitu ya sebagai pemerintah yang sudah berhasil gitu loh. Jadi lagi-lagi ya, ini lagi-lagi harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini di Jenpas. Apa sebenarnya yang dilakukan apa namanya suami dari selebgram yang mendekam di Lapas Nusa Kambangan ini sehingga masih bisa berkomunikasi dengan bebas? Apakah memang menggunakan gadget? Tapi bagaimana kok bisa menggunakan gadget? Karena super ketat dikatakan Mas Gatot tadi. Tapi ada sandi-sandi. Nah, ini juga yang mungkin sulit ya diawasi karena sudah dibatasi begitu alat komunikasi, bahkan tidak boleh sama sekali, tapi mereka akan terus mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Baik ya, dan terakhir saya ke Mas Johan Budi. Mas Johan Budi, kita ketahuin mitra kerja Anda salah satunya adalah Kemenkumham, Ditjenpas begitu, dan menterinya juga kolega Anda di partai di PD Perjuangan ya, Pak Yasona Lauli. Ini adakah upaya dari Komisi 3 DPR RI untuk nanti meng-cross check atau menanyakan langsung dalam rapat kerja di DPR begitu khusus soal ini, karena jangan sampai terulang lagi dan kita akan terus berperang melawan hal ini begitu Mas Johan? Biasanya akan selalu disampaikan ya atau ditanyakan, apalagi kalau ada kejadian-kejadian yang sangat menyedot perhatian publik ya, berkaitan dengan fungsi yang ada di mitra Komisi 3. Tapi saya belum tahu tanggal berapa rapat kerja atau RDP dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau lihat cerita yang disampaikan oleh Mas Gatot tadi, saya kira satu-satunya peluang yang terjadi adalah itu tadi, ada kerjasama dengan oknum ya. Ini yang harus diberantas. Tapi sekali lagi
5 tahun ya sepanjang saya di DPR, saya sering sekali berkunjung ke, tapi memang maksimum security ini proses yang dilakukan oleh pihak lapas itu sangat ketat ya. Tapi tetap saja yang menjalankan fungsi itu, yang menjalankan pengawasan itu tetap manusia yang kan nggak mungkin juga Pak Gatot ini duduk di situ 24 jam secara terus-menerus ya. Dan juga mungkin sesekali ada, saya nggak tahu apakah pakai kode atau pakai sandi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti tidak mungkin tidak terjadi komunikasi antara yang di dalam dengan yang di luar ya. Jadi ini yang perlu yang pertama tadi perlu penjelasan secara transparan, kemudian diproses secara tuntas siapa yang terlibat, kemudian ya dibawa ke pengadilan, diproses secara hukum gitu, biar yang lain bisa memberi atau bisa ada deterrent effect lah, dan ini hukumannya harus berat ya, saya kira itu. Baik, memang sampai hari ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum menjelaskan soal kasus ini, apa yang menjadi penyebab mereka orang yang di dalam lapas masih bisa berkomunikasi dari pihak luar. Setidaknya kami para jurnalis yang masih belum bisa menghubungi di Jenpas, Kemenkumham, tapi nanti kita berharap pada Komisi 3 DPR RI semoga bisa menanyakan hal ini dan menjelaskan kepada publik apa yang menjadi sebab mereka yang di dalam lapas ini masih bisa mengendalikan bisnis narkoba bahkan. Ya, pasti kita tanyakan, Radi. Baik, terima kasih. Kesempatan. Baik, terima kasih. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga peneliti pemasyarakatan dari Center for Detention Gatot Gui telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih.